Oke, topik yang ketiga adalah tentang menjadi penyuluh atau menjadi pengajar yang baik. Nah, tentu teman-teman nanti pasti banyak bertanya, ya, bagaimana supaya bisa menyuluh dengan baik, ya, menyampaikan materi dengan baik, ya, bagaimana supaya audiens betul-betul bisa paham apa yang Anda suluhkan, begitu. Maka ini saya beri kiat-kiat untuk menjadi seorang penyuluh yang baik, ya. Tentu pasti Anda ingin dapat nilai yang bagus, ya, dapat memberikan penyuluh yang baik. Nanti ketika Anda lulus, Anda bisa berguna di masyarakat dan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama pada masyarakat yang membutuhkan. Oke, nah, untuk menjadi penyuluh yang baik perlu persiapan. Persiapan ini materi dan mental tentu saja, ya. Penguasaan materi Anda sudah paham betul, Anda sudah siapkan dari awal topik yang Anda sudah pilih, ya. Tentu Anda sudah melengkapi juga dengan download video, penyiapan leaflet, ya. Anda sudah paham betul apa yang materi yang Anda sampaikan, ya. Itu harusnya di luar kepala, ya, sudah paham betul detail-detailnya dan sebagainya, ya. Nah, lalu berikutnya persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan mental. Nah, persiapan mental ini termasuk dalamnya adalah ketika Anda hadir di hadapan peserta, ya, kemudian Anda menguasai materi, kemudian Anda tidak cemas berlebihan, tidak menunjukkan tremor, ya, tidak menunjukkan grogi dan lain sebagainya. Ini perlu persiapan mental, ya. Artinya Anda betul-betul fokus di dalam hari ini. Nah, nanti di dalam persiapan mental pun, ya, usahakan untuk Anda tampil pede, ya, percaya diri, ya. Untuk bisa percaya diri tadi sudah disiapkan bahwa Anda menguasai materi, bisa tampil percaya diri bahwa Anda tidak gelisah dengan performan Anda, ya. Kalau bisa gunakan pakaian yang Anda anggap bahwa ini sesuatu yang baru bagi saya harus menyiapkan. Oke, persiapan mental. Ya, tadi udah saya singgung, ya, persiapan bagaimana Anda menyiapkan diri Anda supaya Anda tampil pede. Termasuk di dalamnya ini adalah bagaimana pakaian yang Anda kenakan. Usahakan Anda tidak gelisah dengan pakaian Anda, ya. Misalnya Anda masih sibuk dengan apakah ini pas apa tidak dan lain sebagainya. Pokoknya Anda bisa tampil pede tanpa harus memperhatikan hal yang tidak perlu, begitu, ya. Nah, apa sih penyuluh itu? Ya, sebenarnya mengajar adalah seni dan bakat yang dapat dilatih. Jadi seni itu adalah arts, ya, dan bakat itu yang dapat dilatih. Tidak semua orang punya bakat ini, tetapi kemauan itu bisa dilatih, ya, dengan berulang kali untuk latihan, ya. Nah, bagaimana mengajari itu? Pertama adalah tahapannya membuka dan menutup pelajaran, ya. Kapan Anda persepsi, kapan Anda mengemukakan pokok, dan kapan saatnya Anda melakukan evaluasi. Ya, itu Anda paparkan lebih dulu. Kemudian Anda juga harus bisa punya keterampilan untuk menjelaskan, menyampaikan informasi, menerangkan materi yang Anda akan sampaikan, dan mengkaitkan hubungan, ya, dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang harus Anda kuasai pula adalah keterampilan bertanya, memberikan penguatan atau penghargaan, dan variasi mengajar. Keterampilan bertanya ini juga tidak sembarangan, ya. Keterampilan bertanya itu, ya, ketika Anda sudah menyampaikan materi, ya, saatnya Anda mengevaluasi dengan mengajukan pertanyaan, ya. Sampaikan dulu pertanyaan itu, ya, lalu jangan menunjuk salah satu audien, tetapi sampaikan dulu pertanyaannya, kemudian baru setelah selesai semua,
ya, baru setelah selesai menyampaikan pertanyaan kemudian baru menunjuk seseorang atau menunjuk audien. Soalnya kalau Anda menunjuk satu orang lebih dulu, dia sudah grogi duluan karena sudah disebut namanya, maka dia sudah blank begitu. Tapi kalau kalimat Anda utarakan lebih dulu, dan semua orang akan siap dan siap untuk bertanya, ada kesempatan untuk berpikir begitu. Ya, penguatan, penghargaan, ya ini penting sekali. Ya, jangan pelit-pelit dalam menyampaikan, memberikan penghargaan. Ya, misalnya hebat kamu, ya luar biasa, ya beri applause dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan atau penguatan sehingga orang itu merasa dihargai. Ya, variasi mengajar sebaiknya jangan hanya duduk diam cuma membaca PPT saja, tetapi harus juga dengan improvisasi, ya jalan kanan kiri, melihat ke semua sudut kelas dan lain sebagainya. Ya, lalu, nah sikap mengajar sebaiknya berdiri. Ya, Anda siap untuk menyampaikan sesuatu. Ya, pandangan luas, jangan banyak menunduk. Ya, penguasaan kelas dari setiap sudut kanan kiri, ya depan belakang harus Anda sapa, harus Anda lihat. Kemudian sabar, tidak emosional. Ya, tidak emosional ini jangan terpengaruh. Misalnya ada pertanyaan yang bertubi-tubi, Anda ada jengkel karena sulit untuk menjawab misalnya, lalu Anda mengeluarkan kata-kata atau dengan ekspresi yang tidak wajar begitu. Tidak membaca buku atau diktat. Jadi betul-betul Anda menguasai, ya, bukan hanya sekedar copy paste dari Word ke PPT, ya, tetapi Anda harus juga bisa hafal di luar kepala. Anda boleh membuat guide, ya, nama juga PowerPoint kan, berarti ada poin-poin penting yang Anda bisa sampaikan, tetapi tidak semuanya dibaca dari Word begitu, dan juga tidak semua dibaca dari PPT aja, tetapi Anda mau menjelaskan dengan kata-kata yang pendek semacam itu. Lalu jangan juga tegang, kaku dan sebagainya, tetapi selingilah dengan humor yang menarik begitu. Nah, suara harus cukup keras, jelas dan dapat ditangkap. Ya, keras ini bukan berarti harus teriak-teriak, tetapi keras ini kalau Anda merasa lemah suaranya, Anda boleh pakai alat bantu dengan mic, ya, dan jelas, ya, jangan terkesan terbata-bata begitu, ya, dan dapat ditangkap. Ditangkap itu artinya vokal suara ketika Anda membuka mulut itu harus betul-betul berbuka lebar, jangan juga menjadi gagap begitu. Nah, tulisan sebaiknya cukup besar, mudah dibaca atau jelas dibaca, ya. Jangan gunakan huruf-huruf yang aneh-aneh seperti menggunakan kaligrafi dan sebagainya, maka akan menjadi sulit ketika membaca. Dia harus berpikir dua kali tulisannya apa, bacanya apa, ya. Standar aja gunakan huruf Arial atau Time New Roman dan sebagainya. Calibri juga boleh. Anda bisa gunakan papan tulis, flipchart atau transparan, tapi model ini agak susah ditemui sekarang, ya. Kalau Anda memang tidak menyiapkan flipchart dan transparan, Anda sebetulnya cukup misalkan ada papan tulis di situ bisa digunakan, atau lembar balik. Misalnya Anda ada hambatan untuk infokus gitu, ya, atau laptop Anda tidak compatible begitu, Anda juga bisa menggunakan lembar balik. Nah, itu semacam kreativitas. Jadi Anda tidak tergantung kepada komputer yang bisa sewaktu-waktu bisa error. Oke, nah alat peraga yang digunakan adalah ini audio visual aids, apa itu? Ya, bisa menggunakan alat bantu intinya begitu. Nah, semakin banyak alat yang digunakan, makin memudahkan proses penerimaan atau pemahaman. Ingat, if I hear, I forget, if I see, I remember, if I do, I know. Ya, artinya bila saya mendengar doang, saya mudah lupa. Bila saya melihat, saya akan mengingat, dan bila saya melakukan, saya tahu. Nah, di sini kaitannya dengan kombinasi daripada metode yang Anda gunakan. Ya, metode yang gunakan ceramah, ya, dengan cara mendengarkan itu akan mudah lupa pasti. Tapi kalau dengan peragaan-peragaan, praktek,
Dengan see berarti saya melihat sesuatu, entah itu gambar, entah itu video, entah itu alat peraga, entah itu lihat di laboratorium dan sebagainya, maka akan mudah teringat. Apalagi kalau if I do, I know, berarti saya mengerjakan sesuatu dan akan lebih paham. Jadi demonstrasi, peragaan, melakukan sesuatu akan melekat dalam diri Anda. Maka semakin banyak alat yang digunakan, alat bantu yang digunakan, ya semakin orang itu mudah menerima. Jadi semua indera bisa digunakan. Ya, mendengar berarti indera pendengaran. Ya, melihat berarti indera mata yang kita gunakan. Maka di situ akan Anda gunakan variasi media atau variasi metode yang digunakan. Dan if I do, I know berarti saya harus demonstrasi, bermain peran, ya kunjungan lapangan dan sebagainya, ya praktek sesuatu. Nah di sini kaitannya dengan tujuan pembelajaran adalah yang dicapai adalah ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ya afektif itu kaitannya dengan sikap, kognitif kaitannya dengan pengetahuan, dan if I do berarti saya harus mempraktekkan sesuatu sehingga mudah untuk menang. Oke teman-teman, ini kaitannya dengan kiat-kiat untuk menjadi seorang penyuluh yang baik. Berharap Anda mampu mengerjakan ini semua, ya berdasarkan prinsip-prinsip ini, ya Anda bisa berlatih, Anda bisa melakukan nanti, ya sesuai dengan harapan Anda menjadi penyuluh yang baik dan sukses untuk Anda. Sekian, terima kasih.